Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas materi baru yaitu teks biografi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya bahwa teks biografi adalah tulisan yang berisi tentang perjalanan hidup seseorang. Nah, sudah jelas tentang perjalanan hidup seseorang, berarti menceritakan kisah riwayat hidup seseorang. Nah, di sini pun ada perbedaan dari teks biografi singkat dan teks biografi panjang. Kalau misalnya teks biografi singkat, itu hanya dipaparkannya tentang fakta-fakta dari kehidupan seseorang, yang pentingnya saja. Sementara biografi yang panjang itu meliputi informasi-informasi yang penting namun dikisahkan dengan lebih mendetail dan tentunya dituliskan dengan gaya bercerita yang baik. Misalnya, kita memaparkan informasi fakta tentang pendidikannya. Pendidikan di sekolah dasarnya, dia sekolah dasar mana. Nah, cukup disebutkan sekolahnya saja, gitu, lembaganya saja kalau misalnya biografi singkat. Namun kalau biografi panjang itu biasanya dipaparkan lagi. Nah, ketika di sekolah dasar dia mendapatkan prestasi apa, nah ketika di SMP dia mendapatkan prestasi apa, gitu, apakah dia mengikuti organisasi, gitu. Jadi lebih mendetail, tapi masih kesamaannya memiliki fakta dari kehidupan seseorang. Kita lanjut ke berikutnya, ada 4 yang harus diamati. Nah, diamati dalam mencermati sebuah teks biografi. Yang pertama, judul biografi. Nah, biasanya judul biografi ini nama tokohnya, gitu. Nama tokoh yang inspiratif. Apakah kalian mengidolakan tokoh-tokoh Indonesia, atau yang dekat adalah kalian mengidolakan orang tua kalian, gitu ya. Yang kedua, hal menarik dan mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh. Nah, hal menarik apa yang pernah terjadi di dalam kisah hidup tokoh tersebut, gitu, harus dimunculkan. Begitu pula dengan hal mengagumkan. Yang terakhir, hal yang dapat dicontoh dari kehidupan tokohnya. Hal yang dapat dicontohkan kan seperti mendapatkan prestasi, gitu, bekerja keras, gitu. Itu bisa hal-hal yang patut dicontoh, gitu, oleh kita sebagai pembaca atau penulis. Selanjutnya, adapun struktur teks biografi, struktur dalam menulis teks biografi itu harus terstruktur ya. Dimana yang pertama itu ada orientasi, yaitu tahapan pengenalan tokoh secara umum. Nah, biasanya berada pada bagian awal teks. Nah, isinya apa tuh orientasi di awal teks itu seperti apa? Di sini ada seperti nama, tempat tanggal tokoh dilahirkan, latar belakang keluarganya seperti apa, gitu, hingga pendidikan dan karir, gitu. Berikutnya ada peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwa atau kejadian ini berisi penjelasan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pernah dialami oleh tokoh, termasuk masalah yang dihadapinya dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Nah, ini peristiwa dan kejadian ketika tokoh tersebut ingin mencapai cita-citanya, tapi ada beberapa hambatan ketika mau menuju mencapai sebuah cita-citanya, entah itu kendala ketika lagi berpendidikan, dalam karir, gitu, atau dalam karirnya sedang ada masalah, gitu. Nah, itu diceritakan dan termasuk kepada peristiwa dan kejadiannya. Yang terakhir adalah reorientasi, adalah kebalikan dari orientasi, yaitu akhir dari teks, yaitu berisi pandangan-pandangan penulis terhadap tokoh yang dibahas. Nah, ini reorientasi ini bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak. Ya, berarti reorientasi ini tidak wajib. Nah, karena reorientasi ini berisi pandangan penulis, bagaimana
kalian sebagai penulis teks biografi ini memandang tokoh tersebut gitu. Apakah tokoh tersebut sangat memotivasi para pembaca untuk semangat dalam hidup, untuk semangat dalam berpendidikan, untuk bersemangat dalam berkarya. Nah, itu terserah kalian, apakah kalian ingin memasukkan pesan-pesan atau pandangan kalian terhadap tokoh tersebut di akhir ataupun tidak. Itu boleh ya, karena di sini boleh ada, boleh juga tidak. Berikutnya, adapun kaidah kebahasaan, bahasa yang digunakan di dalam teks biografi itu pertama adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Karena kita menceritakan ya, berarti kita menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu katanya adalah satu ia, kedua dia, atau beliau. Nah, ini adalah 3 kata ganti orang ketiga. Yang kedua, kata kerja. Nah, kata kerja ini dibagi 3. Ada kata kerja tindakan, kata kerja pasif, dan kata kerja mental. Yang pertama, kata kerja tindakan itu adalah kata yang melakukan tindakan atau melakukan sesuatu yang dilakukannya. Contohnya itu biasanya menggunakan kata penghubung menamatkan, melanjutkan, mendirikan, membaca, menulis, yang melakukan suatu tindakan gitu. Yang kedua itu kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu adalah kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita. Biasanya menggunakan kata penghubung di dan ter. Dinasehati, dipimpin, dimiliki, dia dinasehati oleh orang tua. Nah, jadi ini tuh kata pasif yang biasanya kita mengenal kalimat aktif diganti sebagai kalimat pasif. Ibu memasak nasi. Nasi dimasak oleh ibu. Nah, dimasak berarti kan nasinya itu sebagai penderita gitu. Ya, karena dibalik gitu, dimasak oleh ibu. Nah, berikutnya kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah berhubungan dengan aktivitas mental. Nah, ini jangan sampai keliru dengan kata kerja tindakan karena sama-sama menggunakan kata penghubung me. Nah, tapi di sini bedanya kalau kata kerja mental ini yang berkaitan dengan mental diri kita gitu. Mental seseorang, seperti kata menginginkan, mengharapkan, memikirkan, itu kan tidak melakukan tindakan. Kita tapi melakukan perasaan, melakukan mental diri kita. Mengharapkan sesuatu, memikirkan seseorang. Nah, jadi kata kerja mental memang sama kata hubungnya menggunakan kata me. Berikutnya menggunakan kata sifat. Nah, kata sifat ini kita sudah tahu bahwa kata sifat ini adalah hal keadaan dari suatu benda atau sesuatu yang dibendakan. Gitu. Kata sifat yang kita kenal kan sudah meluas ya, seperti kata pintar, jujur, ramah, sombong. Nah, itu kata-kata sifat. Berikutnya kata sambung. Nah, kata sambung di sini sangat meluas ya. Nah, tapi di sini dibagi-bagi lagi bahwa ada kata sambung berfungsi sebagai penghubung kata dalam satu kalimat. Nah, penghubung kata dalam satu kalimat biasanya menggunakan kata penghubung konjungsi intrakalimat seperti dan, tetapi, lalu, kemudian. Jadi menghubungkan kata dalam satu kalimat. Nah, yang kedua adalah kata hubung yang berfungsi untuk menyatukan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, jadi bagaimana kalimat satu agar terhubung ke kalimat yang lain itu menggunakan kata penghubung akan tetapi,
Meskipun demikian, oleh karena itu. Nah, selain itu, di sini juga ada lagi penjelasannya bahwa ada kata penghubung koordinatif dan ada kata hubung korelatif dan kata hubung subordinatif. Kebahasaan dari teks biografi adalah kata depan. Nah, kata depan ini berfungsi merangkaikan kata atau kelompok kata satu dengan kelompok kata lainnya. Nah, biasanya kata depan ini sudah umum, yaitu katanya itu adalah di, ke, dari, pada, dengan, untuk, kepada, tentang, dan bagi. Kita bahas dari yang akhir dulu. Ini bahwa contoh dari subordinatif ini adalah kan menghubungkan dua kata atau frasa yang tidak memiliki status yang sama. Misalnya setelah, agar, sehingga, dan karena. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Rani belajar dengan sungguh-sungguh agar diterima di jurusan kedokteran tahun depan. Nah, bisa seperti itu. Atau warga kampung Nambo tidak datang dalam acara jalan sehat karena tidak mendapat undangan. Jadi menghubungkan dua kata atau frasa yang tidak memiliki status yang sama gitu. Jadi menjelaskan gitu. Seperti tadi, warga kampung Nambo tidak datang dalam acara jalan sehat. Mengapa? Gitu. Karena tidak mendapat undangannya. Gitu ya. Berikutnya, penjelasan dan contoh dari ini. Dari korelatif. Ya. Korelatif ini adalah menghubungkan dua kata atau frasa yang memiliki status sama. Nah, biasanya dipisahkan oleh kalau subordinatif tadi memiliki status yang sama, tidak memiliki status yang sama, maaf. Nah, tapi kalau korelatif itu memiliki status yang sama. Gitu. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Nah, baik siang maupun malam, acara bazar itu tetap ramai dikunjungi. Nah, memiliki status yang sama kan? Oh, jadi walau status yang sama ini maksudnya jadi maupun siang dan malam acara bazarnya itu tetap ramai dikunjungi orang banyak gitu. Jadi tetap acara bazarnya itu tetap ada. Mau siang, mau malam itu tetap ada. Jadi itu adalah maksud dari memiliki status yang sama. Nah, bedanya dengan subordinatif tadi itu adalah kalau subordinatif tidak memiliki status yang sama karena tadi sebagai penjelas gitu. Frasa berikutnya adalah sebagai penjelas dari frasa yang pertama. Yang kedua. Yang pertama, nah ini kata hubung dari koordinatif. Nah, contohnya itu adalah ini menggabungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya. Misalnya menggunakan kata dan serta tetapi. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Aku dan adikku pergi ke sekolah bersama-sama naik sepeda. Nah, berarti sama kan? Nah, itu menggabungkan bahwa aku dan adik aku ini pergi ke sekolah itu bersama-sama naik sepeda gitu. Sama-sama pentingnya gitu bahwa aku dan adikku ini pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Seperti itu dari kata sambung ya. Berikutnya menyusun teks biografi ini yang terakhir. Tadi kita sudah mempelajari dari strukturnya, kebahasannya. Nah, kita belajar membuat bagaimana menyusun teks biografi. Nah, yang pertama, pilih seseorang yang menarik perhatian Anda. Nah, kalian cari tokoh siapa yang kalian ingin tulis, yang ingin kalian cari fakta-faktanya mengenai riwayat hidupnya.
Boleh orang tua? Boleh. Karena yang membuat motivasi kalian gitu ya, yang membuat daya tarik kalian tertarik gitu. Yang kedua, temukan fakta-fakta utama mengenai kehidupan orang tersebut. Yang pertama, biasanya apa temukan faktanya? Biodatanya tadi kita cari seperti nama, tanggal lahirnya, pendidikannya. Nah, itu ya yang mendasar. Lalu kejadian-kejadian faktanya gitu, kejadian peristiwanya. Berikutnya, mulailah dengan ensiklopedia dan catatan waktu. Apa ini catatan waktu? Apa ini catatan waktu atau ensiklopedia? Nah, ensiklopedia ini adalah keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan. Gitu. Ya, keterangan atau uraian tentang berbagai hal. Nah, dengan catatan waktu. Nah, jadi kalian mulailah dengan hal-hal yang penting gitu. Apa aja poin-poin yang penting yang harus ditulis di dalam teks biografi. Nah, yang terakhir adalah pikirkan apa lagi. Nah, ini pikirkan lagi apa yang belum kalian ketahui dari orang tersebut. Nah, jadi kalian bisa ngoreksi kembali apa lagi yang kurang. Apakah pendidikannya sudah ada, sudah kita tulis, ataukah karirnya sudah cukup atau belum gitu. Ataukah pengalaman hidupnya sudah apa belum gitu. Ya, jika ada pertanyaan, Bu, jika tokoh yang sudah meninggal apakah masih boleh ditulis? Ya boleh, tentu. Gitu, mengapa tidak? Mengapa tidak gitu. Jadi yang teks biografi ini tadi kan bersifat tulisan yang menceritakan riwayat hidup seseorang. Itu ya. Baik, pembahasan mengenai teks biografi sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar atau di WhatsApp grup, berdiskusi. Nah, jika ada yang bertanya atau berpendapat mengenai teks biografi silahkan. Penjelasan dari Ibu mengenai teks biografi pun sudah cukup. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.